warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Mardana. Di sini saya sudah bersama narasumber bernama Pak Natijo, yaitu seorang petani. Dan apa izin bertanya Pak? Apa saja masalah yang ada di dalam usaha tersebut dan apa penyebab timbulnya konflik dalam petani? Terutama yaitu pupuk. Kalau musim kemarin itu tahun ini lah 2021 pupuknya itu yang nggak tahu gimana, tapi memang susah punya yang subsidi maksudnya. Kalau yang non subsidi ya banyak tapi ya mahal. Terus dampak bagi usahanya dari masalah tersebut itu bagaimana? Maksudnya dampak bagi petani tersebut? Yaitu pupuknya kemarin itu banyak beli yang non subsidi, tapi kan harganya kalau yang dari Pusri aja mahal, ya kan? Jadi kalau yang subsidi, kalau Korea itu 125.000 satu sak, isi 50 kilo, tapi kalau non subsidi 285.000 per sak, itu isi 50 kilo, jadi isinya sama, tapi jauh 2 kali lipat lebih. Ya. Jadi kalau kemarin itu memang nggak tahu bagaimana jatah per hektarnya itu memang nggak seperti biasanya, Kurang gitu ya? kurang. Jadi kalau biasanya kalau per hektar Korea 250 kilo, SP 150 kilo, NPK 100 kilo, untuk organik itu 500 kilo. Tapi kalau kemarin itu semua dikurangin, tapi nggak tahu gimana, apa memang subsidinya segitu pak gimana ya, enggak ya, jatahnya nggak tahu. Iya. Jadi kalau kemarin per hektar itu Korea cuma 96 kilo, Jauh banget ya? jauh. Terus kalau SP kosong nggak ada. Kalau NPK kemarin itu ya cuma harganya 96 kilo per hektarnya. Kalau organiknya cuma 35. Jauh banget ya dia Turunnya jauh, tapi nggak tahu gimana kalau turun. Apakah kampung nggak punya subsidi, uangnya nggak cukup, ya nggak tahu juga. Terus bagaimana peran masyarakat sekitar atau kelompok usaha dalam meminimalisir masalah ini, masalah tentang pupuk tersebut? Ya itu mau nggak mau ya harus usaha sendiri, maksudnya beli yang non subsidi. Tapi itu belum tentu kalau yang dari Pusri atau dari Gresik, belum tentu. Ada yang dari MOP itu kan ya, produknya bukan dari Gresik, ada dari Mutiara, tapi lebih mahal lagi. Tapi ya bagus juga, tapi harganya memang Mahal. nah itu bisa satu saknya 50 kilo itu 400 ribu. Jadi kalau ketengannya udah, kalau di kios itu kalau nggak sesuai 12 ribu mahal. Terus peran pemerintah setempat ini untuk meminimalisir masalah tersebut tuh bagaimana ya? Itu biasanya kan dulu pinjamin ke kelompokan, Oh ya, pinjamin ke kelompok tani, karena petaninya itu nggak mau ngulangin, jadi akhirnya ya uangnya ya di kelompokan masih ada uang sedikit yang nggak mau pinjamin lagi, karena kan pinjamin lagi malah nanti tambah banyak yang nggak diulang. Gitu. Jadi petani itu maksudnya kalau pemerintah jadi bantu ya udah, jadi nggak perlu ulangin gitu. Maksudnya kalau udah dikasih ke masyarakat, petani itu maksudnya sudah cuma-cuma gitu loh. oh iya.
sebetulnya dari pemerintah kan nggak begitu harusnya ya bisa berkembang. Dan misalnya ini 3.000 juta masuk ke bank ada bunganya, ini bagian dari nanti kan bisa naik bisa tambah. Tapi kalau petani masyarakat nggak begitu, kebanyakan udah dipinjamin udah kembalikan itu loh, cuma terus enaknya aja. yang terakhir petani sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut itu bagaimana ya Pak cara petani tersebut untuk menyelesaikan masalah ini? Ya cari pinjaman sendiri uangnya, misalnya yang punya duit ya beli sendiri. Kalau yang nggak punya ya udah cari pinjaman sendiri. Kalau pinjaman sendiri kan mau nggak mau ya harus pulang kan gitu. Iya. Tapi kalau di kelompok kadang-kadang ya itu menyepelekan gitu loh. Makanya kan kelompoknya yang males juga usahanya ya kan. Kelompoknya yang youtuber. Itu usahanya gitu. Itu pertanyaan dari Ya. saya. Sekian dari saya tentang wawancara saya dengan Pak Matijo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Pandra Dika Wardana. Di sini saya sudah bersama narasumber selanjutnya yaitu Pak Slamet. Pak, izin bertanya sebentar ya Pak. Apa saja masalah-masalah yang ada di dalam usaha pertanian Bapak? Kalau di bidang usaha di pertanian ada banyak. Mungkin dari masalah dari misalnya pupuk gitu atau hama-hama, apa mungkin ada? Enggak ada di usaha. Jadi tidak ada apa masalah gitu ya, konflik atau apa gitu di Nggak dalam ada. pertanian. Yang kedua, apa dampak? Apakah ada dampak itu yang terjadi di usaha maksudnya di pertanian, misalnya apa masalah pupuk gitu atau air, apa ada? Tanpa contoh kekurangan pupuk, kalau air kayaknya cukup. Kalau air cukup, Iya. cuma kalau pupuk kekurangan gitu ya. Kekurangan. Bagaimana peran masyarakat sekitar atau kelompok petani dalam meminimalisir masalah ini, masalah pupuk itu? Peran petaninya bagaimana? Oh, ini cuman gimana ya, orang pupuk itu jatah dari sana, kita ngambil jatah itu udah habis, nanti nunggu lagi, lama lagi. Lama gitu ya nunggu. Iya, kayak kemarin kan karena kekurangan pupuk itu ada yang nggak kebagian urea, banyak yang kebagian urea, nyari di luar itu. Jadi banyak yang nggak kebagian, kekurangan gitu ya Pak. Iya, Peran pemerintah apakah sudah maksimal atau belum dalam meminimalisir masalah ini? kayaknya belum. Belum ada ya, belum ada bantuan dari pemerintah gitu. Kalau bantuan sistem mesin ada, traktor. Cuma kalau dari pupuk gitu, Kalau pupuk ya belum ada bantuan, belum ada ya. belum ada. Jadi kalau pupuk itu mesti beli sendiri ya. Sebenarnya beli di kelompok. Kalau bagian kadang-kadang bagian beli di luar, Dan harganya lebih mahal. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan petani untuk menyelesaikan masalah ini? Misalnya apa terpaksa membeli pupuk di luar gitu untuk menyelesaikan masalah ini, terpaksa beli di luar. walaupun dengan harga yang cukup
mahal itu ya Pak. Iya, karena beli di kelompok udah nggak cukup kayaknya. Oh ya, mungkin segitu saja pertanyaan dari saya Pak ya. Iya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novandra Aditya Wardana. Di sini saya sudah bersama narasumber selanjutnya yaitu Bapak Sulasno. Pak boleh bertanya Iya. sedikit tentang pertanian Pak ya? Iya, siap. Pertama, apa saja masalah yang ada di dalam usaha pertanian dan apa penyebab timbulan konflik di dalam pertanian tersebut? Jadi yang kami rasakan sebagai petani sekarang ini yang jelas masalah subsidi pupuk, masalah pupuk. Karena pupuk ini sangat vital. Tanaman kita yang tidak kita pupuk juga tumbuhnya tidak akan sebagus kalau kita menggunakan pupuk full gitu. Jadi itu masalah-masalah yang ada di dalam kita bertani. Yang selanjutnya itu apa dampak bagi usahanya dari masalah tersebut? Ya, banyak sekali. Yang jelas kalau kita petani pupuknya nggak tercukupi, yang jelas penghasilannya tetap banyak berkurang. Ya, jadi banyak berkurang penghasilan kita. Lebih banyak berkurang jadi Iya. penghasilan. Ya. Bagaimana peran masyarakat sekitar atau kelompok usaha dalam meminimalisir masalah yang terjadi di pertanian ini? Ya, kami petani-petani melalui kelompok tani sudah bermusyawarah, artinya mohon kepada pemerintah agar pupuk-pupuk atau subsidi pupuk yang harusnya disalurkan ke petani ini dapat tercukupi sesuai dengan kebutuhan. Peran pemerintah setempat dalam meminimalisir masalah ini apakah sudah maksimal atau belum? Ya, kami artinya sering komunikasi dengan PPL, penyuluh lapangan ya, penyuluh pertanian lapangan itu masalah kendala kita yaitu masalah pupuk. Kalau dari pemerintah itu sebenarnya katanya ya disalurkan sudah sesuai dengan jatahnya. Umpamanya luasnya sekian, artinya jatahnya sekian kan gitu. Tetapi di tengah jalan kadang-kadang ada oknum-oknum yang membelokkan bantuan-bantuan pupuk subsidi itu yang dibelokkan atau dijual ke perkebunan-perkebunan. Karena dengan menjual dengan perkebunan lain, mereka harganya akan lebih mahal. Iya. Pertanyaan yang terakhir, Iya. apa langkah-langkah yang dilakukan petani dalam menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi itu melalui kelompok tani kita udah duduk bareng dengan PPL, dengan penyuluh-penyuluh itu, artinya untuk menyelesaikan masalah pupuk. Yang jelas petani yang dirasakan masalah pupuk, karena dengan berkurangnya pupuk maka penghasilan kita juga kurang. Dan kami sudah artinya komunikasi dengan PPL, kepanjangan tangan dari pemerintah, dari pertanian, sudah sama-sama bagaimana ke depan untuk mencukupi kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh petani. Oh ya, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari wawancara saya dengan 3 petani sebelumnya yaitu konflik utama yang dialami petani adalah permasalahan pupuk yang langka, yaitu pupuk bersubsidi. Itu membuat petani kesulitan karena jika tidak ada pupuk bersubsidi, untuk beli pupuk yang tidak bersubsidi itu harganya 2 kali lipat dari harga pupuk bersubsidi. Jadi masalah utama yang dihadapi oleh petani itu yaitu kelangkaan pupuk. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.